Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah e-Government Administrasi Publik kelas B semester 5. Kami akan mempresentasikan tentang e-Government, G2C atau Government to Citizen, aplikasi BIMA, yaitu Bandung Integrated Manpower Management. Adapun anggota kelompok kami yaitu Egi Fauzan, Farhan Muzaki, Fitri Lutfiah, Hafiz Fatir, Hasna Alimah, dan Haya Adilah. Definisi e-Government. E-Government merupakan suatu cara pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang paling inovatif, terutama aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat akan layanan dan informasi pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memberikan masyarakat kesempatan yang lebih besar untuk berperan serta dalam institusi dan proses demokrasi. E-Government ini, menurut Indrajit, adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan, dan murah antara pemerintah dan masyarakat, atau yang disebut juga Government to Citizen, pemerintah dan perusahaan bisnis, atau Government to Business Enterprises, dan hubungan antar pemerintah atau Government to Government. Selain menciptakan interaksi, e-Government ini menurut Raharjo juga merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Apa itu G2C atau Government to Citizen? Relasi ini fokus pada pelayanan online di mana pemerintah bekerja untuk warga negaranya. G2C merupakan sektor pelayanan yang fokus pada kemampuan pemerintah dan warga negara untuk bertukar informasi satu sama lain dalam sebuah bentuk elektronik yang efisien. G2C mencakup penyebaran informasi kepada masyarakat, layanan dasar masyarakat seperti pembaruan surat izin, pemesanan akta kelahiran, kematian, pernikahan, dan pembayaran pajak pendapatan yang membantu masyarakat untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, informasi rumah sakit, perpustakaan, dan lain-lain. Tujuan dari relasi G2C atau Government to Citizen yang pertama itu menyediakan informasi bagi masyarakat publik, yang kemudian ketika naik ke tingkat yang lebih tinggi akan terjadi saling bertukar informasi antara masyarakat dan pemerintah. Kedua, pemberi atau penyedia pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perpustakaan, dokumen, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat melalui interaksi yang dilakukan secara e-service. Yang keempat, ada pemenuhan kebutuhan publik, yang mana itu kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh pengaplikasian G2C adalah Bandung Integrated Manpower Management Application atau dapat disingkat BIMA. Aplikasi BIMA merupakan suatu inovasi berbasis e-government yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung untuk mempermudah masyarakat baik pencari kerja maupun pencari tenaga kerja dalam menerima pelayanan di bidang penempatan tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah dengan mengadakan bursa kerja online atau aplikasi BIMA. Pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi BIMA merupakan bentuk penerapan e-government yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan di bidang penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Diharapkan dengan adanya Bandung Integrated Manpower Management Application ini dapat menambah wawasan informasi, kreativitas, dan juga dapat menjawab keinginan masyarakat akan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan tepat melalui online service. Di dalam Bandung Integrated Manpower Management Application ini terdapat beberapa fitur, diantaranya yaitu tanya jawab seputar ketenaga kerjaan antara Disnaker dan masyarakat, kemudian bursa kerja yang baru muncul pada tahun 2016 sebagai langkah untuk mengurangi angka pengangguran dan pencari kerja di Kota Bandung, di mana di dalamnya terdapat 3 hubungan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, yang di sini adalah
Disnaker sebagai penyedia sarana atau informasi, kaum bisnis, atau para pelaku ekonomi yaitu perusahaan-perusahaan dan masyarakat sebagai konsumen atau pengguna informasi yang disediakan. Ada pula fitur dashboard sebagai upaya pemberian informasi yang informatif dan laman web yang di dalamnya terdapat berbagai berita, pengumuman, dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan di Disnaker Kota Bandung. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengimplementasian e-government G2C melalui aplikasi Bima. Dibagi menjadi 3 yaitu Productivity, Demokrasi, dan Reflexity. Pertama saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Bima dilihat dari dimensi government productivity. Aplikasi Bima ini bisa diunduh melalui Google Play Store dan telah banyak digunakan oleh para pencari kerja. Aplikasi ini sangat efektif karena memudahkan para pengguna untuk melihat daftar lowongan pekerjaan secara online sesuai dengan bidang yang diminati. Tidak hanya memuat daftar lowongan kerja, aplikasi Bima juga menyediakan informasi tentang pelatihan gratis bagi para wirausaha. Aplikasi Bima ini sangat membantu di kondisi PSBB seperti ini karena banyak warga yang belum berani keluar rumah, jadi warga bisa memanfaatkan aplikasi Bima ini untuk mengajukan permohonan penerbitan kartu kuning atau kartu pencari kerja dengan mengisi formulir dan datang ke kantor Disnaker di Kota Bandung, sehingga tidak butuh waktu antri dan hanya butuh waktu 5 menit untuk mencetak kartu kuning. Menurut Dendi Ramdhani, pemerintah Kota Bandung meluncurkan aplikasi pencari kerja dengan manfaat yaitu kita bisa tahu mengenai informasi tentang lowongan kerja yang paling update, sehingga lowongan kerja yang sudah terisi akan otomatis terhapus dari aplikasi tersebut. Karena perusahaan di Kota Bandung wajib melapor ke Disnaker jika ada lowongan pekerjaan. Bahkan jika lowongan sudah terisi, hal itu juga harus dilaporkan. Selain menampilkan lowongan kerja, aplikasi ini juga menyajikan beragam informasi tentang pengembangan sumber daya manusia. Di aplikasi ini juga ada informasi seputar pelatihan hingga data ketenaga kerjaan. Melalui aplikasi Bima, para pengguna juga bisa mencari informasi lowongan kerja di laman resmi Disnaker Kota Bandung yaitu www.disnaker.bandung.go.id. Selanjutnya, aplikasi Bima ini hanya tinggal menekan penggunaan kertas dan dapat dilakukan dengan aplikasi pembuatan invoice, tidak lagi memerlukan kertas dan dapat dicetak dalam format digital. Memo yang sebelumnya ditulis tangan di atas kertas kini bisa diketik dan dikirim secara digital. Namun, dalam aplikasi ini masih diperlukan kertas. Ketika pelamar sudah mendapatkan calon pekerjaan, maka nanti akan datang ke Kemenakwe untuk meminta surat tanda. Sedangkan untuk pencari kerja yang memiliki usaha harus mengkonfirmasi dengan membawa surat-surat ke Kemenaker jika memang benar dia akan mengiklankan sebuah pekerjaan. Pada aplikasi Bima ini masih belum optimal untuk masalah paperless society karena masih membutuhkan konfirmasi. Pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi Bima ini sudah berjalan dengan baik dan efektif, dengan kualitas informasi memperoleh skor terendah dan kualitas kesediaan web memperoleh skor hitung tertinggi. Simpulannya adalah bahwa keberadaan aplikasi Bima dalam pelayanan bursa kerja online sudah mendukung pencapaian sasaran dalam program peningkatan kesempatan kerja oleh Disnaker Kota Bandung. Tetapi Disnaker Kota Bandung perlu mempertimbangkan beberapa perbaikan seperti pengembangan sistem aplikasi serta kelengkapan informasi pada aplikasi Bima sehingga aplikasi ini bisa berjalan lebih efektif lagi. Lanjutan. Aplikasi ini mempermudah masyarakat karena aplikasi ini berfungsi sebagai bursa kerja online dengan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Kapan saja pencari kerja bisa mengirimkan daftar riwayat hidup ke perusahaan secara online dan gratis. Cara ini akan lebih efektif dan efisien sebab seluruh persyaratan pelamar dikirim secara online. Maka, dengan adanya ini dapat meningkatkan pelayanan publik terutama di bidang ketenaga kerjaan.
Aplikasi Bima ini tidak hanya satu arah saja, tapi sudah mencakup dua arah dan adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta. Maude Nur Ayeni menjelaskan bahwa pelaksanaan aplikasi Bima mempermudah pencari kerja di Kota Bandung di Dinas Ketenagakerjaan. Diakses dari laman repository.unpas.ac.id pada tanggal 7 November 2020 pukul 21.54. Poin B yaitu demokrasi. Molina dan McCown mengusulkan bahwa pelayanan publik di Indonesia perlu memperhatikan kerangka nilai-nilai demokratis seperti akuntabilitas, kejujuran, pelibatan, integritas, keadilan sosial, dan transparansi. Nilai-nilai demokrasi tersebut perlu diperhatikan dan menjadi yang utama dalam pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik. Adapun tujuan dari dibuatnya aplikasi Bima dari dimensi demokrasi, yakni pemerintah mengharapkan adanya pelibatan yang dapat mendorong keaktifan partisipasi masyarakat dengan menggunakan portal atau aplikasi ini untuk mencari pekerjaan yang sudah disediakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Dan juga pemerintah mengharapkan keadilan sosial dengan mewajibkannya perusahaan di Kota Bandung tidak diskriminatif kepada penyandang disabilitas, ODHA, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu poin C, refleksiti, manfaat dan inovasi. Yang pertama yaitu ada manfaat untuk internal Disnaker. Data yang dimiliki akan terintegrasi dan lebih akurat. Dalam penyusunan internal kebijakan akan lebih mudah dengan terintegrasi dan akuratnya data. Kinerja pelayanan akan lebih efektif dan efisien. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari SDM yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Akuntabilitas publik meningkat. Yang kedua yaitu manfaat bagi masyarakat dan pengguna tenaga kerja atau perusahaan. Akses informasi baik itu oleh pencari kerja, pekerja, perusahaan maupun masyarakat umum menjadi lebih mudah karena bisa dilakukan di mana saja. Meminimalisir pengaduan layanan ketenagakerjaan, masyarakat mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat, mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat atau pengguna layanan meningkat untuk memberikan saran perbaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Penerapan inovasi pelayanan publik, yaitu untuk pelanggaran urusan ketenagakerjaan sebagaimana tersebut di atas dan mempermudah pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, maka diluncurkan aplikasi Bima. Dalam aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Bima terdapat 5 menu utama yaitu 1. Website Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Yang kedua yaitu Bursa Kerja Online, adalah sebuah web yang memfasilitasi dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Kapan saja pencari kerja bisa mengirimkan daftar riwayat hidup ke perusahaan secara online dan gratis. Perusahaan terintegrasi dengan aplikasi pelatihan. Dan yang ketiga yaitu wajib lapor. Dan yang keempat, registrasi online pelatihan adalah aplikasi yang digunakan oleh Disnaker pada bidang Latas dan UPT BLK untuk mengelola data registrasi pelatihan yang akan diinformasikan kepada masyarakat. Dan yang kelima yaitu dashboard data statistik dan summary Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Keunikan atau kreativitas. Yang pertama yaitu pelamar bisa langsung melamar melalui HP. Yang kedua, daftar pelatihan bisa mendaftar melalui web disnaker.bandung.go.id. Yang ketiga yaitu perusahaan sudah dapat mengiklankan melalui web Disnaker Bandung Go.id dan memiliki akun masing-masing sehingga apabila ada lowongan baru dapat langsung diakses ke web tanpa harus datang ke Disnaker Kota Bandung. Potensi untuk mengembangkan lebih lanjut, yaitu inovasi ini bisa ditiru oleh daerah lain yang membutuhkan. Strategi menjaga keberlangsungan secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi untuk berjalannya kegiatan yang dimaksud. Pelaksanaan dan pengusulan anggaran program ini oleh Dinas Tenaga Kerja dengan sumber biaya dari APBD Kota Bandung bekerjasama dengan konsultan. Konsep open government pada dasarnya mengandung makna bahwa pemerintah yang terbuka atau transparan mengundang elemen rakyat untuk berpartisipasi dan mengajak segenap unsur masyarakat berkolaborasi memecahkan berbagai masalah demi kesejahteraan rakyat. Open government ini mengaktualisasi secara praktis pengertian pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
Adapun pokok dari Open Government ini ada 3, yaitu yang pertama transparansi yang berarti jelas, mudah, dan komunikatif, dan yang kedua yaitu partisipasi yang berarti mendengarkan, melibatkan, dan memberdayakan, dan yang ketiga yaitu inovasi, berbeda, solutif, berbasis teknologi dan media. Maka melihat dari poin-poin tersebut dirasa unsur Open Government dalam mengaplikasikan BIMA dirasa telah teraplikasikan dengan adanya Q&A dalam laman web www.disnaker.bandung.go.id dan kolom komentar dan saran dalam platform penyedia aplikasi BIMA yaitu Play Store. Diharapkan dengan adanya saran, komentar, kritik, dan bahkan sekedar tanya jawab antara masyarakat dan pemerintah yang di sini adalah Disnaker, dapat pula meningkatkan kualitas pelayanan ke depannya yang akan dilakukan oleh departemen ini.